Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Banyak orang melihat sekeliling setelah mendengar ini. Para penggarap mencapai garis tipis antara hidup dan mati setiap hari. Di antara mereka ada banyak orang jahat dan penjahat. Namun begitu mereka mencapai level tertentu, mereka akan menghargai reputasinya, terutama para ahli dengan status tinggi, mereka akan jauh lebih sombong. Bahkan Raja Iblis yang sudah cukup kuat akan meremehkan penggunaan cara-cara tersebut terhadap musuh-musuhnya. Mereka lebih suka langsung menekan dan membantai musuh-musuhnya. Hanya sedikit petani yang menggunakan racun, itu jauh lebih jarang daripada pembunuhan. Tapi sekarang, Lito di Dai Overlord menggunakan metode tercela di depan dunia dan bahkan bangga karenanya. Ini mengejutkan banyak penonton. Mereka tidak mengira permainannya akan berkembang seperti ini karena beberapa orang sebenarnya mempercayai permintaan maafnya sebelumnya. Mereka yang memahaminya tidak terkejut sama sekali. Mereka hanya tertarik karena mereka pernah melihatnya melakukan hal yang tidak normal seperti ini sebelumnya. Ruyan diperingatkan dengan sangat serius, jangan lupa bahwa murid sekolahku ada di luar. Tuannya tertawa ketika menanggapi, kepala sekolah Liu, Anda tidak perlu khawatir. Selama kamu berada di sana, murid-muridmu tidak akan berani melakukan apapun. Ditambah lagi, aku hanya akan mengambil nyawa anjing Li Qiye, kita tidak perlu menjadi musuh. Jika kamu mau, tunggu sampai aku membunuh Li Qiye, lalu aku akan membawamu keluar. Petik 2. Tentu saja, jika kamu menolak, bukan berarti aku takut padamu. Saya punya cara untuk menangani murid-murid Anda jika mereka ingin menerobos masuk. Dia mengungkapkan senyuman licik pada saat ini, tetapi Anda perlu memikirkan konsekuensi dari menentang saya. Saya telah mendengar tentang pesona Anda yang tiada taraf sebelumnya. Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan menahanmu dan mendidikmu untuk menjadi budak seksku. Saat itu, kamu akan patuh seperti anak kecil dan menjadi wanitaku. 3 Sekolah Void Imperfection juga tidak akan berkata apa-apa. Dia tertawa terbahak-bahak dengan terjadinya kejahatan. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Salah satu dari mereka berkemah, dia benar-benar mesum, dia rela melakukan apa saja. Bukankah ini cukup menyombongkan diri? Pada saat ini, Li Qiye, yang sedang duduk di kursinya, tersenyum. Ini baru saja dimulai. Tunggu sebentar, aku akan berharap mati. Tuan itu menunjukkan senyuman yang kejam. Saya berharap seseorang bisa membuat saya merasakan keputusasaan seperti itu. Sayangnya, saya belum pernah bertemu mereka. Paling tidak, semut sepertimu tidak akan mampu melakukannya. Setelah itu, Li Qiye kembali duduk tegak. Liu Ruyan melakukan hal yang sama dan tertawa, kata-katamu sebelumnya lebih dari cukup untuk membenarkan mobilisasi 3 sekolah Void Imperfection-ku untuk menghancurkan lembah regalmu, tapi aku yakin ada orang lain yang lebih ingin mengambil nyawa anjingmu daripada aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Tuan setelah berubah melihat keduanya duduk tegak. Dia dengan cepat terhuyung mundur. Ruyan tersenyum, kamu sedang bermain lumpur di suatu sudut terpencil sementara aku mencoba-coba racun. Aku berhenti melakukan tipu muslihat seperti itu pada usia 7 tahun, hanya orang bodoh sepertimu yang akan menyombongkan diri dengan cara rendahan seperti itu. Li Qiye hanya tertawa kecil. Dia mengembangkan Void Imperfection fisik, jadi akan aneh jika tingkat racun ini bisa mempengaruhinya. Ekspresi Tuan itu berubah jelek ketika dia bertanya, kalian berdua hanya berpura-pura. Li Qiye sedikit mengecilkan, aku hanya bermain-main sehingga aku bisa melihat momen paling berpuas diri dan sombong sebelum menghentakkanmu ke tanah dan menghancurkan kepercayaan dirimu, harapanmu agar kamu bisa merasakan sensasi keputusasaan dan kekalahan. Situasi kembali berubah dan membuat penonton takjub. Banyak yang tidak menyangka keduanya juga berpura-pura. Hanya Dewa Swiftdao yang dengan tenang meminum anggurnya tanpa terkejut sama sekali. Tuan itu tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia muncul lagi di atas tebing dan tertawa, Li, aku juga tidak mengira racun bisa menjatuhkanmu, tapi karena kamu ada di sini hari ini, itu lebih dari cukup. Gemuruh. Dengan itu, pilar-pilar udara bermunculan di sekitar platform.
Setiap pilar telah diperkuat dan diperkuat dengan tanda berkedip yang menakutkan. Dewa Swiftdao memerintahkan, mundur. Perahu kecilnya meluncur keluar dari tebing perang seperti anak panah. Tamu-tamu lain melakukan hal yang sama dan mengamati dari jarak jauh. Untungnya bagi mereka, mereka mengerti betapa liciknya tuan itu, jadi mereka berhati-hati. Kalau tidak, jika mereka duduk di depan orang tersebut, mereka juga akan jatuh ke dalam perangkap ini. Lebih banyak percikan yang terjadi. Pilar udara sepertinya mengubah area tersebut menjadi medan perang kuno, dan platform tersebut menjadi pusatnya dengan Li Qiye dan Liu Ruyan di atasnya. Medan perang kuno. Li Qiye menyaksikan kecemerlangan memacar dari peron. Tentu saja, sang penguasa tidak mampu menciptakan zona perang seperti itu. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Li, nenek moyang saya saat itu membantai jutaan orang dalam satu pertempuran, membangun prestise abadi. Kalian berdua telah terjebak di medan perang kuno ini, jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri. Tuan itu tertawa keras. Para tamu yang menarik diri melirik ke sekeliling dan diam-diam memuji nasib baik mereka. Seseorang bahkan yang berada di dekatnya, untunglah Dewa Swiftdao ada di sini sehingga kita tidak perlu duduk di orang atau dia akan mempengaruhi kita semua. Li Qiye terlalu malas untuk melihat sekilas ke medan perang sebelum menjawab, nenek leluhurmu membangun prestise abadi di sini karena mereka memang karakter yang cakap. Sedangkan bagimu, hanya seekor semut yang bisa kamu hasilkan. Faktanya, Li Qiye tidak menempatkan medan perang ini di hadapannya. Itu telah digunakan oleh Dewa Laut Litodidae. Dulunya sangat kuat, namun setelah pertempuran sebelumnya, kekuatannya telah berkurang drastis karena kerusakan besar yang dideritanya. Teruslah buka mulutmu selagi kamu masih bisa. Sebentar lagi, kamu akan berharap kamu mati. Tuannya mengeluarkan benda mirip keong. Dia meniup keong. Suara itu menggema di seluruh wilayah. Itu perkasa dengan aura yang agung dan mematikan. Paragon Iblis Laut mengenali keong tersebut dan berseru, itu keong laut ilahi dari Dewa Laut Litodidae. Guyuran, 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 sesuatu yang luar biasa terjadi. Tengkorak mulai keluar dari laut setelah mendengar suara keong. Tubuh mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan sambil memegang senjata berkarat. Dalam sekejap mata, formasi muncul bersamaan dengan aura pembunuh. Tidak diragukan lagi, kerangka ini pernah menjadi bagian dari legiun yang kuat ketika mereka masih hidup. Apa itu? Orang-orang langsung mengerti bahwa ini adalah pengalaman yang legiun dan menjadi sangat menakutkan. Setelah meninggalkan laut, legiun ini langsung mengelilingi medan perang kuno. Bahkan setetes air pun tidak bisa melewatinya. Perkiraan konservasi adalah sekitar 100.000. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa mengerikannya yang dikepung oleh mereka. Orang-orang bergidik, tak terkendali saat melihat kerangka yang mempesona itu. Mereka merasakan kematian membayangi mereka seolah-olah mereka terjebak di kota kematian. Ini adalah anggota yang mati dari legiun yang mengikuti Dewa Laut Litodidae saat itu. Setan laut terkejut, Tuan menggunakan keong yang ditinggalkan nenek moyangnya untuk membangunkan mereka. Saat ini, banyak yang memahami niat menyenangkan. Dia ingin membangunkan yang terkubur di sini untuk menarik Li Qiye. Ini dulunya adalah legiun yang berjuang melawan jutaan setan laut dan memberikan status yang tak tergoyahkan bagi Dewa Laut. Hari ini, dia menggunakan keong leluhur ini untuk membangunkan mereka guna membunuh Li Qiye. Cara ini memang cukup kejam. Li Qiye melirik ke arah legiun yang mengelilingi medan perang dan dengan datar berkata, jika nenek-nenek moyangmu tahu bahwa mereka memiliki keturunan yang tidak berbakti sepertimu, mereka pasti akan keluar dari mata air kuning untuk menghabisimu. Dewa Laut Litodidae menguburkan pasukannya di sini dan membentuk formasi besar untuk melindungi roh mereka sehingga mereka dapat beristirahat di sini dengan damai, sebuah hadiah yang layak atas kontribusi mereka terhadap hegemoninya. Tapi hari ini, kamu membuat mereka keluar. Tindakan bodohmu akan membuat mereka merasa tidak nyaman selamanya. Li Qiye tersenyum mengejek. Tuannya menjawab dengan tertawa bahak, pemenangnya mengambil semuanya, jadi selamatkan saya yang berkhotbah. Saya hanya menggunakan sampah ini. Selama aku bisa membunuhmu, lalu bagaimana jika mereka tidak akan pernah menemukan kedamaian lagi? Mereka sudah mati, hanya tinggal kerangka. Mereka hanya ada untuk digunakan terakhir kali. Para penonton bergidik kedinginan setelah mendengar ini. Mereka menganggap penyimpangannya luar biasa. Tuan meniup keong lagi.
Tengkorak-tengkorak itu memulai serangan mereka di bawah tawa maniaknya. Li, ini waktunya untuk mati. Kerangka ini tidak mungkin dibunuh, mereka akan menyiksamu sampai mati. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Pengiriman terjadi saat legiun memasuki medan perang. Seluruh tempat bergetar di bawah tekanan aura kuat mereka. Hal ini membuat orang-orang bertanya-tanya apakah medan perang benar-benar dapat menahan kekuatan mereka begitu pertarungan terjadi, atau akankah medan perang tersebut hancur berkeping-keping. Seseorang memandangi 100.000 tentara yang menyerang dan menetap, legiun yang mati. Tuan ini terlalu kejam, dia bertentangan dengan keinginan leluhurnya untuk membiarkan para pahlawan ini beristirahat dengan tenang. Saya ingin tahu apakah Li Qiye dapat menghentikan pasukan orang mati ini. Orang-orang menyaksikan dengan antisipasi dari pemandangan. Menghadapi pasukan yang disebutkan di atas, Ruyan terkekeh dan berkata, sudah waktunya saya bermain. Tidak, ini giliranku. Li Qiye tersenyum dan berdiri di hadapannya. Babak kematian raksasa muncul saat dia mengambil satu langkah. Itu dengan gila-gilaan meluas dan menenggelamkan seluruh medan perang dan lautan. Itu membekaskan jejaknya di dasar laut dan juga di medan perang itu sendiri. Ledakan, segel kematian telah diaktifkan. Energi kematian yang menyembur keluar seperti tsunami, membuatnya tampak seperti bencana terbesar. Ia menggambarkan dunia ini dan tampak hidup. Untaian individu dari tsunami ini mengalir ke kerangka tubuh ini. Itu tidak berhenti di situ. Dengan bunyi dentingan, untaian itu berhasil tertanam dengan sendirinya. Untaian hukum seukuran rambut muncul dari bab kematian dan langsung terkunci pada kerangka ini. Selanjutnya, chapter kematian kembali ke punggung Li Qiye dan mulai berputar. Bab ini menjadi cerah ketika hukumnya mengendalikan kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya berada dalam genggaman Li Qiye. Banyak yang mendengar dengungan ketika api jiwa tiba-tiba menyala di rongga mata kerangka ini. Api jiwa yang menyala berwarna darah. Setelah munculnya api jiwa, seluruh legiun tiba-tiba berhenti. Seseorang dapat mendengar suara yang sangat besar saat mereka semua berputar pada saat yang sama di bawah kendali Li Qiye. Mereka membuat lingkaran di sekelilingnya, berubah menjadi penguasa tertinggi kerajaan gelap. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang tercengang dengan mata terbuka lebar. Mustahil, tuannya berteriak setelah melihat pasukan kerangkanya tidak menyerang Li Qiye. Dia mendapatkan kembali akalnya dan meniup keong lagi. Namun, meski ada sinyal ofensif, kerangka itu tidak bergerak sama sekali. Keong tersebut mungkin ditinggalkan oleh Dewa Laut Litodidae sebagai segel komando bagi legiun mati ini, namun kekuatannya terhadap orang mati jauh sebanding dengan bab kematian dari kitab suci kematian. Li Qiye memiliki energi kematian yang tak terbatas dan penguasaan yang luar biasa atas chapter ini, sehingga dia bisa dengan mudah mengendalikan legiun orang mati ini. Tahukah Anda apa yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kedamaian? Li Qiye tersenyum tipis, artinya karena kamu, mereka akan menjadi bonekaku dan kehilangan kesempatan untuk memasuki siklus yang diwujudkan. Tuannya terkejut, dia tidak menyangka Li Qiye akan melakukan tindakan seperti itu. Apakah ini seni yang jahat? Banyak yang memikirkan gagasan ini. Li, kamu memang mampu, tapi kemampuanku di luar imajinasimu. Tuan itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan tertawa sekali lagi. Dengan itu, dia meniup keong untuk mengaduk ombak. Guyuran, udara laut membumbung tinggi ke angkasa. Rune Dewa Laut muncul di atas dan bergerak seperti bintang menyilaukan yang mengeluarkan malam. Zas! Teriakan tajam menggema di Laut Naga Iblis. Semua udara di langit berubah menjadi susunan yang tak ada bandingannya. Arai raksasa ini memancarkan aura primal, menyebabkan para penonton gemetar. Tampaknya olah monster dari zaman kuno telah bangkit. Pada saat ini, seekor kepiting raksasa muncul di langit. Tubuhnya terbuat dari udara dan tanda Dewa Laut menyusun kerangkanya. Cakarnya menjangkau ribuan mil dan dapat dengan mudah menghancurkan bumi. Sial, benda apa itu? Banyak penonton yang merasakan kakinya gemetar setelah melihat kepiting raksasa tersebut. Seorang raja berteriak ngeri, itu adalah formasi ilahi kanker, mahakarya paling menakjubkan dalam kehidupan Dewa Laut Litodidae. Mereka yang mengetahuinya sedikit gemetar setelah mendengar ini. Legenda menyatakan bahwa formasi besar ini sangat fleksibel dan dapat bergerak berdasarkan pergerakan musuhnya seperti halnya kepiting hidup.
Rumor mengatakan bahwa formasi ini berperan besar dalam kemenangan Dewa Laut melawan Iblis Laut lainnya. Li, bersiaplah untuk mati tanpa kuburan, formasi ilahi saya telah diaktifkan. Tuan itu tertawa riuh. Li Qiye menampilkan formasi di langit dan tersenyum sebelum dia berkata pada Ruyan di sebelahnya, apakah kamu tahu kelemahan terbesar dari formasi ini? Itu terlalu mobile sehingga menjadikannya lebih rendah dalam perlindungan ruang. Bagaimanapun, itu dimaksudkan untuk melindungi jiwa orang mati di tempat ini. Dengan itu, dia merentangkan jari-jarinya dan rune spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Masing-masing sangat kompleks dan tidak jelas. Berdengung. Tangannya bersinar terang, yang lain mulai merasakannya di dalam ruang. Dalam sekejap mata, medan perang kuno, kerangka legiun, dan formasi dewa di langit telah disingkirkan dari wilayah ini dan dimasukkan ke dalam ruangnya sendiri. Apa ini? Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa lingkungan di sekitar Li Qiye yang terpisah dari ruang utama, membuatnya tampak seperti ilusi. Li Qiye menjelaskan kepada Ruyan, jika formasi ilahi ini lebih statis, maka perlindungannya akan jauh lebih kuat sehingga tidak akan membuang ini untuk dipindahkan. Ini adalah space removal, teknik kontrol ruang lainnya. Itu bisa memindahkan suatu benda atau seluruh bola dari ruang utama dan menariknya ke zona yang lebih kecil. Sang Tuan meniup keongnya lagi menghadapi perkembangan yang tidak menguntungkan ini. Dia memerintahkan formasi ilahi di ruang independennya untuk menyerang Li Qiye. Inilah saatnya. Li Qiye tersenyum dan menemukan lokasi tangan, langsung mengkarantina ruang di mana formasi ilahi berada dari ruang utama. Ini adalah dampak dari karantina luar angkasa. Setelah terpisah dari ruang utama, jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Meski terlihat tepat di depannya, namun nyatanya jaraknya cukup jauh, sama seperti ruang utama dan ruang terpisah. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Formasi ilahi melepaskan serangan kuat di dalam ruang kecilnya. Cakar raksasanya bisa menghancurkan langit. Bahkan ruang utama pun mulai bergetar. Semua orang merasa jika ini terus berlanjut, formasi raksasa itu akan kembali ke ruang utama. Saat ini, tangan kiri Li Qiye menekan ruang utama. Lebih banyak rune spasial yang terjalin bersama. Sebuah portal besar muncul dengan koordinat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sepertinya setiap koordinat di 9 dunia dapat ditemukan di dalam portal ini. Dentang, dalam sekejap mata, dia mengunci koordinat tertentu. Dengan suara keras, sebuah portal muncul di ujung sana. Sebuah lembah yang megah muncul di hadapan semua orang. Itu adalah pulau berbentuk lembah dengan aura keberuntungan dan perkasa. Siapapun yang melihat pulau besar ini akan langsung tahu bahwa pulau itu telah memperoleh berkah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah fondasi besar telah terletak di sini, menjadikan pulau itu tak terjangkau. Lembah Agung, kerumunan mengeluh karena mereka tahu apa itu. Pada saat ini, saluran spasial telah dibuat yang membentang dari tebing perang hingga ke langit pulau ini. Itu transparan dan bahkan jutaan tentara dapat melewatinya pada saat yang bersamaan. Saluran spasial, seorang teladan tua berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Saluran spasial hanya dapat dibuat oleh platform Dao Kaisar Abadi selain didukung oleh giok halus Kaisar Abadi dalam jumlah yang luar biasa. Tidak mungkin dia bisa membukanya dengan tangan kosong. Saluran spasial adalah metode transportasi tingkat lanjut. Itu digunakan oleh Kaisar Abadi untuk memindahkan pasukan mereka ke 9 dunia lainnya untuk ekspedisi. Dibandingkan dengan transmisi biasa, metode ini lebih langsung, stabil, dan tahan lama. Lebih penting lagi, jalur ini dapat mengirimkan benda yang lebih besar atau bahkan seluruh pasukan. Dengan saluran yang begitu luas seperti yang baru saja dibuka oleh Li Qiye, ia dapat mengirimkan hampir semua hal. Ledakan. Pada saat ini, formasi ilahi kanker akhirnya berhasil menembus penghalang dan kembali ke ruang utama. Ini dia. Li Qiye memperhatikan formasi yang masuk dan membuat lebih banyak rune spasial mengalir. Ruang kecil formasi tiba-tiba berubah terang. Dalam sekejap mata, Li Qiye melakukan space shifting untuk memindahkan formasi ke dalam saluran spasial. Ledakan. Formasi penyerang tiba-tiba dipindahkan ke langit lembah regal. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi tuan itu berubah menjadi ngeri. Dia meniup keong dan memberitahu formasi untuk menghentikan serangannya. Namun, formasinya berjarak miliaran mil jauhnya sehingga perintahnya tidak dapat dilakukan.
Dia ingin melompat ke jalur itu juga, tapi Ruyan tersenyum dan menghalangi jalannya, sudah agak terlambat untuk berangkat sekarang. Bunuh dia, Tuan, memerintahkan murid-muridnya di perdamaian. Pada saat yang sama, beberapa leluhur mengundurkan diri untuk menghentikan Ruyan. Gemuruh, langit bergetar ketika formasi besar melancarkan serangannya langsung menuju lembah Regal. Siapa yang berani bertindak kurang terbuka di Regal Valley? Serangan mendadak tersebut membuat beberapa leluhur di lembah tersebut membalas. Penghalang dipasang seketika para ahli konstruksi ke langit untuk menghentikan formasi. Ah! Jeritan menggema ke kiri dan ke kanan. Semua ahli yang penerapan di udara dihilangkan oleh formasi tersebut. Ia terus mencapai lembah dengan momentum yang tak terbendung. Gemuruh, seluruh lembah berguncang dengan ledakan keras. Formasinya terlalu fleksibel, seperti kepiting hidup. Itu dengan gila-gilaan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya saat gunung-gunung runtuh. Lebih banyak suara terdengar saat para ahli jatuh ke dalam kekuatan formasi besar ini. Ledakan. Setelah formasi mencapai cukup ke dalam lembah, aura Dewa Laut yang perkasa naik ke langit. Menjaga kedua dorong keluar, yang ini memiliki aura yang agung, bahkan lebih kuat dari yang pertama. Formasi ilahi kanker yang kedua, inilah kartu as lembah ini. Orang-orang yang melintasi saluran spasial setelah melihat pemandangan ini. Saatnya melancarkan serangan. Li Qiye tersenyum ketika bab kematian menyala dan memancarkan energi kematian. Menabrak, bahkan lebih banyak lagi kerangka yang keluar dari dasar laut. Dalam waktu singkat, lebih dari 1 juta kerangka berjejer di sekitar wilayah ini. Semuanya memiliki api jiwa di mata mereka. Seluruh wilayah ditutupi oleh energi kematian ini. Pasukan raksasa ini mengejutkan semua orang. Banyaknya angka yang ada membuatnya tampak seperti kerajaan orang mati. Ini adalah legiun dari Roaring Khons dan Aliansi. Mereka dikuburkan di sini setelah mati juga. Seorang lelaki tua yang mengetahui tentang perang saat itu segera mengenali mereka. Mulai, Li Qiye tersenyum dan menggunakan space removal-nya pada legiun besar sebelum menggunakan space shifting untuk memindahkan mereka semua ke jalur spasial. Dalam sekejap mata, legiun ini dipindahkan ke lembah Regal. Ledakan, mereka segera turun dari langit di atas lembah. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan dan membuat banyak orang terkejut. Bayangkan saja, 1 juta kerangka tiba-tiba muncul di langit, ini adalah hal yang cukup mengerikan. Para murid dari lembah Regal merasa ngeri. Ah, sebelum mereka bisa tenang, mereka menghadapi kematian yang mengerikan. Pasukan kerangka bertindak seperti mesin penai yang menghasilkan kehidupan para murid ini. Lebih banyak bergema di seluruh lembah dengan darah menyembur kemana-mana di samping tengkorak yang dipenggal. Satu demi satu jatuh, membunuh. Pada saat ini, para murid ini tidak punya pilihan selain berteriak untuk berteriak. Mereka berusaha mendekati tentara yang datang karena tidak ada jalan keluar. Para penonton tercengang. Dewa Laut Litodidae tidak akan pernah membayangkan bahwa pasukannya sendiri dan pasukan yang dikalahkannya akan masuk ke lembah Regal untuk menghancurkan garis keturunannya. Tuannya dengan marah melolong, mati. Matanya merah saat dia memuaskan gigi. Murid-muridnya dan beberapa leluhur lainnya mengerahkan kekuatan mereka untuk memberi jalan bagi pemberitahuan untuk kembali ke lembah. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya mereka berjuang, mereka tidak dapat menembus Liu Ruyan. Dia adalah satu-satunya penjaga gerbang yang mengalahkan gelombang ahli satu demi satu. Bahkan nenek moyang tidak bisa berbuat apa-apa di bawah tekanannya, tidak sepertinya senjata itu tidak memperlambatnya, hanya saja membuatnya tampak semakin kejam. Berdengung, para leluhur mulai mengorbankan darah panjang umur mereka untuk serangan. Berikutnya, Liu Ruyan memancarkan kecemerlangan luar biasa dan membuka lubang hitam yang menghasilkan segalanya. Fisik jahat pemakan surga, ini adalah salah satu dari 3 fisik abadi dari 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan. Selain itu, hukum fisik mereka sangat luar biasa meskipun lebih rendah daripada hukum fisik yang ada di kitab suci fisik. Lebih banyak ledakan terjadi, bahkan mengorbankan darah dan altar leluhur hancur, tidak mampu menahan kepuasan dari tubuh jahat yang kuat. Hanya dalam sepersekian detik, altar mereka runtuh bersama tubuh mereka. Bahkan hancur saat darah mengalir keluar dari tubuhnya. Jika dia tidak memiliki senjata Dewa Laut, dia juga akan mati di bawah kekuatan fisik abadi ini. Kerumunan orang terkagum-kagum, bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat betapa kuatnya Ruyan.
Tuannya menyadari situasi yang mengerikan dan berbalik untuk melarikan diri. Memperbaiki, nyanyian pedang bergema di langit, disertai dengan tebasan dari tubuh perkasa lainnya. Dia terkejut dengan serangan yang begitu hebat dan harus menggunakan senjatanya sebagai balasannya. Zuo Jianxi tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mengembangkan fisik musim semi suci, sehingga dia memiliki vitalitas yang tak terbatas dan agung. Bahkan teknik paling biasa yang ditenagai oleh fisik ini akan menjadi puluhan atau bahkan 100 kali lebih kuat dari biasanya. Bahkan senjata Dewa Lautnya tidak dapat menahan tebasan pedang yang menembus langit ini dan terlempar. Memperbaiki, tuan yang melarikan diri itu dipaku ke tebing. Kerumunan bergidik sekali lagi. Ruyan bukan satu-satunya yang kuat karena Jianxi hampir setara. Bahkan para ahli seperti penguasa dari keturunan Dewa Laut tidak dapat melawan mereka. 3 sekolah Void Imperfection selalu licik ini. Baik iblis laut maupun roh menawan merasakan hawa dingin menggelitik di tulang punggung mereka. Selama ini, sekte ini selalu tenang. Di kalangan generasi muda, Ruyan dan Jianxi tidak mengatur Pangeran Seashield dan rekan-rekannya. Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Ruyan mendekat untuk melihat tuan yang dipaku itu dan terkekeh, "Kamu suka menggunakan racun, kan? Bagus, akan kutunjukkan padamu cara sebenarnya menggunakan racun." Akan mudah bagi Jianxi untuk membunuh utilitas. Namun, Li Qiye tidak memberikan perintah, jadi dia memutuskan untuk menjatuhkan hukuman lunak terhadapnya. Ruyan mengeluarkan duri kayu setipis sehelai sutra dan dengan cepat menusukkannya ke dahi dengan kecepatan kilat. "Ah!" Tuan itu berteriak dengan sedih. Bahkan orang kasar seperti dia tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini. Tangisan sedihnya menggemuruh di tangisan. Sebuah pemandangan mengerikan terjadi, tubuh tuan itu benar-benar meleleh. Meski matanya masih ada, tubuhnya berubah menjadi tumpukan bubur lembut berlumpur. Apalagi akarnya keluar dari sisa tubuhnya dan menempel di tebing sepanjang. Dia menjadi kekejian yang mengerikan. Meskipun bentuknya baru, kewarasannya masih utuh. Faktanya, dia menyaksikan seluruh transformasi yang aneh itu. Penonton ketakutan setelah kemunculan monster ini. Ruyan terkekeh geli, "Tahukah kamu nama racun ini?" Judulnya, Kembali ke Akar. Bukan hanya tubuhmu yang akan meleleh, nasibmu yang sebenarnya juga akan mengikuti. Jika aku tidak membiarkanmu mati, kamu akan digantung di sini dalam bentuk keji ini selama beberapa ratus tahun. Bunuh aku jika kamu berani. Tuan itu berteriak dengan nada yang sangat rendah. Kedengarannya seperti auman pohon tua. "Baiklah, pemakamanmu akan diadakan pada hari yang sama dengan runtuhnya lembah regal." Ruyan terkekeh, "Bangsawan muda kami akan memaksamu untuk memperhatikan apa yang telah kamu lakukan. Lembah regal akan berakhir dengan tanganmu sendiri. Nenek moyangmu tidak akan beristirahat dengan tenang karenamu, begitu pula Dewa Laut. Ini adalah hasil dari keegoisanmu." Tuannya sangat marah, tapi tidak ada yang berubah. Pada saat ini, 2 formasi ilahi kanker sedang berjuang satu sama lain. Yang pertama berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan didorong ke bawah. Namun, meskipun yang kedua jauh lebih kuat, tidak mudah untuk memotong cakar dan kaki yang pertama. Persis seperti itu, pertarungan antara kepiting raksasa menghancurkan banyak gunung dan penghalang di lembah regal. Tampaknya hari berakhir telah tiba. Letaknya di langit menyebabkan ledakan besar sementara pasukan kerangka terus membunuh lebih banyak sambil menuai nyawa para murid. Dalam waktu singkat, penumpukan di pegunungan sementara darah mengalir seperti sungai. Bahkan jika semua leluhur di sini muncul, mereka tidak dapat mengeluhkan keadaan saat ini. Mereka tidak hanya harus melawan legiun nenek moyang mereka juga harus melawan legiun lawannya. Nenek moyang mereka mungkin pernah menang dan membunuh jutaan orang, tapi sekarang, jutaan setan laut ini membalas dendam. Gemuruh. Saat penyerangan berlangsung, cahaya ilahi muncul dan membubung hingga bermil-mil jauhnya dari kedalaman lembah. Sosok besar muncul dalam kecemerlangan ini dan disertai aura Dewa Laut. Miliaran makhluk hidup di lautan ini gemetar dan harus gemetar untuk beribadah. Beberapa orang melihat gambar itu melalui saluran spasial dan berteriak, "Dewa Laut Litodidae. Itu adalah fondasi Dewa Laut, bukan dia." Seorang ahli menjelaskan, tentara kerangka akhirnya membangunnya. "Saya ingin tahu apakah warisan ini dapat bertahan atau tidak." "Hahaha, binatang kecil, fondasi yang dibangun oleh nenek moyang saya tidak bisa dipatahkan.
Kamu bisa terus bermimpi. Tuannya tertawa histeris setelah melihat sosok tinggi itu. Sebagai garis keturunan Dewa Laut, Litodidae menciptakan sekte ini saat itu dan meninggalkan fondasi abadi untuk melindungi lembah regal. Hari ini, pelanggaran akhirnya terbangun seiring dengan keinginan Litodidae. Ledakan. Sosok tinggi ini mengamuk di seluruh dunia dan menggunakan auranya yang luar biasa untuk menekan pasukan kerangka. Namun tentara tidak panik atau takut. Mereka melancarkan serangan paling kuat terhadap yayasan ini dengan membentuk formasi perang. Lautan kerangka terbentang sejauh mata memandang. Dalam sekejap, sepertinya legiun tak terpecahkan ini telah hidup kembali. Namun, formasi perang ini tidak dapat menahan tekanan dari aura besar. Satu kerangka hancur satu demi satu. Mereka gagal menembus penghalang yang didirikan atas kehendak Dewa Laut. Itu adalah Dewa Lautmu, penguasa tertinggi ras iblis laut kita. Beberapa setan laut merasa bangga setelah menyaksikan pemandangan ini. Binatang kecil, semua perhitunganmu gagal, trikmu tidak bisa dibandingkan dengan tak terpecahkannya nenek moyangku. Tuannya menjadi semakin gila setelah melihat pemandangan ini. Suaranya sangat serak saat ini. Li Qiye dengan acuh tak acuh menjawab, hanya kehendak Dewa Laut. Mungkin akan sedikit menarik jika Kaisar Abadi mengendalikan senjata aslinya, namun sisa Dewa Laut ini bahkan tidak memiliki trisula. Perhatikan bagaimana aku akan menghancurkan harapanmu dan lembah regal. Oleh karena itu, dia secara pribadi memasuki saluran spasial dan turun menuju lembah regal. Setelah dia pergi, Ruyan dan Jianxi menjaga saluran tersebut. Jika ada yang ingin melintasinya, harus melewati kedua gadis itu terlebih dahulu. Begitu dia muncul di langit, memunculkan tajam dari sosok itu langsung menyapu ke arah seperti dua pedang dewa yang mampu memotong segala sesuatu di dunia ini. Namun, sebelum kedua sinar ini menyentuhnya, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sepertinya Dewa Laut ini menyadari ada sesuatu yang salah. Bersinar seperti dua matahari yang mencapai seluruh lembah. Tanpa ragu, saya sedang mencari Li Qiye. Logikanya, tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari niat kuat seperti itu, apapun metodenya. Namun, mata bercahaya itu gagal menemukan satupun jejak Li Qiye. Mustahil. Bahkan beberapa teladan yang kuat tidak dapat mempercayainya saat menonton saluran spasial. Seorang yang berseru-berseru keheranan, meskipun kehendak Dewa Laut tidak menyetujui keinginan sebenarnya, itu tetap merupakan niat Dewa Laut. Mereka dibangun di atas fondasi yang kuat, jadi bahkan Apex God King pun mewaspadai mereka dan God King biasa tidak bisa menyembunyikan pencarian besar-besaran mereka. Ini adalah Cryptic Space, salah satu dari 4 seni utama Space Scripture. Belum lagi niatnya, bahkan jika Dewa Laut sungguhan ada di sini, mereka belum tentu bisa menemukan Li Qiye tanpa meluangkan waktu. Teknik ini bisa menyembunyikan apapun dari segalanya, bahkan langit. Bahkan jika pengguna berada 1 inci jauhnya, lawan tetap tidak dapat mendeteksinya. Saat kerumunan orang terkagum-kagum dengan teknik sembunyi-sembunyi yang dilakukan Li Qiye, sesuatu akhirnya berubah di lembah tersebut. Ruang di sini tiba-tiba menjadi buram seolah-olah akan mencair. Meski kabur, namun koordinat latar belakang wilayah spasial ini menjadi cukup jelas. Tampaknya lokasi ini mencoba terhubung ke ruang lain. Pada saat ini, niat Dewa Laut akhirnya menemukan Li Qiye. Tatapan tajamnya mengarah ke lehernya sekali lagi. Bang! Ruang samar terungkap di bawah pencarian yang mencekik ini. Li Qiye muncul di langit lagi sambil menyalurkan hukum tata ruang di telapak tangannya. Saat niatnya hendak menyerangnya lagi, Li Qiye berkata sambil tersenyum, sudah terlambat. Ledakan, 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 ledakan dahsyat bergema di Laut Naga Iblis. Seluruh wilayah mulai bergetar, latar belakang wilayah tersebut menjadi jelas. Sebuah pusaran besar muncul tepat di belakang Regal Valley. Pusaran besar, semua orang kehilangan akal setelah melihat pusaran air raksasa ini. Bahkan Paragon menjadi pucat saat mereka meneriakkan namanya. Seseorang berseru tanpa terkendali, tidak mungkin. Bagaimana Great Maelstrom bisa muncul di laut kita? Pada saat ini, banyak jiwa iblis laut meninggalkan tubuh mereka dalam ketakutan. Jika pusaran itu benar-benar ada di sini, maka akhir dari Laut Setan Naga serta Rasmika akan datang. Bukan, ini bukan pusaran yang muncul di laut kita. Li Qiye menghubungkan dua ruang berbeda. Seorang master yang terkejut menjelaskan sambil menghela nafas lega. Ledakan,
Niat Dewa Laut tidak punya waktu untuk berurusan dengan Li Qiye sekarang. Ia segera berbalik untuk melawan kekuatan pusaran. Retakan, semburan suara pecah terdengar. Meski tujuannya ingin menstabilkan ruang di sekitar lembah, itu sudah terlambat. Fondasi yang dibangun oleh Litodidae mulai retak di banyak tempat. Li Qiye tersenyum setelah melihat adegan ini adalah Space Connection. Sayang sekali, hanya satu langkah yang salah saja yang diperlukan untuk kehilangan segalanya. Jika yayasan tidak mengambil tindakan dan terus melindungi lembah, saya tidak akan bisa menghubungkan ruang lembah dengan ruang pusaran. Space Connection adalah teleportasi spasial tingkat berikutnya, sebuah teknik yang bahkan lebih maju daripada saluran spasial. Itu juga merupakan bagian dari seni kontrol luar angkasa. Koneksi luar angkasa berbeda dari portal dan saluran spasial. Dua yang terakhir bertindak sebagai jembatan dari satu tempat ke tempat lain. Koneksi luar angkasa adalah sesuatu yang lain. Itu bisa menghubungkan segala sesuatu dalam dua ruang yang berbeda. Misalnya saja mengarahkan bisa aliran air laut dari satu ruang ke ruang lain. Inilah mengapa ini lebih unggul dibandingkan dua tipe lainnya. Saat ini, Li Qiye sedang menggambarkan ruang lembah dan pusaran air. Dia menggunakan kekuatan aliran udara yang tiada henti untuk menghancurkan fondasi Dewa Laut. Jika yayasan memilih untuk mempertahankan lembah regal sejak awal, akan lebih sulit bagi Li Qiye untuk menyelesaikan koneksinya karena memerlukan lebih banyak sumber daya dan usaha. Namun, fondasinya telah diaktifkan dan seluruh kekuatan terfokus pada kehendak Dewa Laut untuk menghancurkan kekuatan kerangka. Karena hal ini, fondasinya menjadi lemah dalam menjaga ruang lembah regal, sehingga tercipta lubang bagi Li Qiye. Pada saat yang sama, ruang pusaran itu tidak bergerak dan kaku, itu berkali-kali lebih kuat dari lembah. Hal ini menyebabkan kekuatan torsi udara mengalirkan dirinya ke ruang lembah secara alami. Bang! Dalam waktu singkat, fondasinya terkoyak oleh pusaran udara. Tanpa listrik, niat Dewa Laut kehilangan listrik dan langsung menjadi suram. Pada titik ini, ia tidak akan mampu lagi melindungi lembah regal. Dalam sekejap, seluruh lembah tersedot ke dalam pusaran udara. Di bawah Space Connection, semua orang bisa melihat lembah yang muncul di ruang pendingin. Tidak, tuan itu dengan teriakan dengan suara yang serak dan samar-samar. Dentang, ulangi. Seluruh lembah berkeping-keping hancur oleh pusaran udara dan tersedot ke kedalamannya. Seluruh wilayah telah lenyap. Bang! Ruang lembah juga hancur, sehingga sambungannya terputus. Pusaran itu menghilang di depan mata semua orang. Pada titik ini, tempat yang awalnya merupakan lembah regal kini menjadi zona kosong. Semuanya telah kembali ke asal. Sepertinya olah tidak pernah ada apapun di tempat ini. Semua jejak lembah dan Dewa Laut Litodidae telah terhapus. Mulai sekarang, keberadaan ini hanya ada dalam legenda. Li Qiye kembali ke Warcliffe menggunakan saluran spasialnya dan dengan santai memotongnya. Dia berdiri di langit dengan sikap acuh tak acuh. Wajah Mucat saat bertemu dengan tajamnya. Dapat dikatakan bahwa dari awal hingga akhir, Li Qiye tidak secara pribadi menyerang lembah regal. Dia hanya mengendalikan ruang selain kekuatan kerangka, itu lebih dari cukup untuk menunjuk Regal Valley. Silsilah Dewa Laut menghilang begitu saja, tidak ada master tertinggi atau senjata penghancur, yang ada hanyalah manipulasi ruang yang sangat indah. Siapapun yang memikirkan masalah ini dengan cermat akan menimbulkan ketakutan. Setelah sekian lama, seorang tokoh hebat monarki, Li Qiye menguasai ruang karena mengembangkan teknik rahasia yang menakjubkan. Banyak yang berkumpul berjuang untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka dari pemandangan ini. Selama ini mengenai hukum prestasi, di luar hukum nasib dan umur panjang, teknik-teknik telah banyak dibicarakan. Yang lebih relevan termasuk pelanggaran, privasi, dan hayalan. Tentu saja, ada juga teknik yang melibatkan pengusiran dan perjanjian, tapi ini jarang digunakan di medan perang sebenarnya. Sedangkan untuk kemampuan mengendalikan ruang, bahkan lebih jarang lagi. Hanya sedikit petani yang mampu mengembangkan jenis hukum ini, sebagian besar hanya dapat menggunakan cabang sebagai sampingan dan tidak akan memfokuskannya sebagai studi utama. Tindakan Li Qiye hari ini benar-benar membuka mata. Orang-orang menyaksikan kekuatan mengerikan dari kendali ruang angkasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan menguasai seni ini, seseorang dapat menyapu semua musuh sambil selalu berada dalam posisi aman. Mengontrol ruang angkasa sama dengan memahami dasar-dasar perang.
Seseorang yang berada setelah menenangkan diri. Penampilan Li Qiye sangat mengejutkan, namun juga membuat orang menyesal karena ini adalah bidang yang jarang diteliti. Li Qiye kembali dan melihat ke arah tuan yang bergantung di tebing. Dia terkekeh dan berkata, memperlakukan saya sebagai mangsa. Anda masih berpikir Anda memenuhi persyaratan untuk melakukannya. Kamu tidak berbeda dengan semut di mataku. Biasanya aku tidak akan repot-repot berkomunikasi dengan semut, tapi sayangnya, kamu kurang memiliki rasa kesopanan, berpikir bahwa semut sepertimu bisa memburu naga sejati. Jadi aku tidak hanya menghancurkan semut sepertimu, aku juga mengakhiri sarang semutmu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku menjatuhkanmu dan lembahmu bukan karena kita musuh atau karena kamu mencoba menyergapku, itu hanya karena aku menganggapmu menyebalkan. Seseorang yang mengejar mangsa untuk memuaskan hasrat mesummu sendiri. Jika, katakanlah, Anda secara pribadi pergi berburu menggunakan kemampuan Anda sendiri untuk membunuh mangsa Anda, maka saya akan menganggap keberanian Anda mengagumkan. Sayangnya, keturunan Dewa Laut akan memilih untuk menggunakan cara tercela seperti itu dan bahkan menyeret seluruh lembah regal. Lihat sekarang, saya telah menyukainya. Kamu sudah selesai, begitu pula lembahnya. Dia mengakhirinya dengan mencibir. Pemenang mengambil segalanya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lakukan sesukamu. Tuannya kecewa dalam keputusasaan tanpa ada pemikiran lain di pikiran. Li Qiye berkata, kamu pikir kamu pantas mendapatkan ungkapan itu. Seseorang sepertimu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki panggung untuk menjadi pesaing, paling-paling kamu hanya seorang preman jalanan biasa. Kata-kata Li Qiye sangat kejam, tapi tidak ada yang meremehkannya. Dia mengutarakan pengungkapannya. Terlebih lagi, kebanyakan orang tidak menyukai tuan dan sifat yang licik. Hanya saja mereka mewaspadai kekuatan lembah di masa lalu, sehingga mereka tidak menyuarakan ketidaksenangan mereka. Sekarang, lembah dan tikungan telah selesai. Banyak yang diam-diam menggenggam tangan, namun ada pula yang merasa sedikit menyesal karena seluruh lembah hancur. Ingatlah bahwa ini adalah garis keturunan Dewa Laut. Pasti ada harta karun yang tak terhitung banyaknya yang tersembunyi di dalam harta karunnya bersama dengan rumput roh dan pohon dewa. Jika seseorang dapat menghancurkan lembah tersebut, hanya sumber daya ini saja yang dapat bertahan seumur hidup. Tuan itu berteriak dengan suara yang membosankan, bunuh aku jika kamu berani. Membunuhmu hanya akan mengotori rasa syukur. Satu-satunya alasan kamu masih hidup adalah agar kamu bisa menyaksikan lembah itu hancur. Li Qiye tersenyum lalu menatap Ruyan. Ruyan balas tersenyum, jika kamu menginginkannya, dia bisa tinggal di sini selama beberapa ratus tahun. Meminjam kata-katanya sendiri, nasib yang lebih buruk dari kematian. Dia hanya seekor semut, tidak perlu menunjukkan kebencianku dengan membiarkannya berteriak selama ratusan tahun. Li Qiye terkekeh sebagai penjelasannya. Dia menjawab, jika itu masalahnya, maka saya akan mengirimnya pergi. Lagi pula ini sudah waktunya. Tuan tidak berusaha melawan. Dia perlahan menutup matanya sejak lembah itu hancur dan permainannya selesai. Bahkan jika dia terus hidup, dia telah mempermalukan leluhurnya sebagai orang berdosa di lembah regal. Bagi tuan yang putus asa, kematian tidak lagi menakutkan, itu adalah semacam kelegaan. Ruyan membalik telapak tangan dan duri kayu terbang keluar. Itu adalah duri beracun yang menusuk dahi tuan tadi. Setelah ditarik keluar, tuan yang dilepas di tebing tiba-tiba berbaring dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selanjutnya tubuhnya berubah menjadi bubuk dan menyebar ke laut, tidak ada sedikit pun jejak dirinya yang tersisa, kematian yang sebenarnya. Racun itu sesuai dengan namanya, ia kembali ke akarnya. Pada akhirnya, korban akan kembali ke tanah secara utuh. Li Qiye berbalik untuk meninggalkan Warcliffe setelah menyaksikan kematiannya. Namun, dalam sepersekian detik ini, seberkas sinar melesat ke depan dari tebing yang sama dengan tempat tuan itu dihapus sebelumnya. Itu terlalu mendadak. Tidak ada seorang pun di sana, sehingga serangan ini benar-benar tidak terduga. Baru saja membunuh musuhnya, Li Qiye berada pada saat yang paling rentan. Siapa yang mengira seseorang akan menyergapnya saat ini? Sinar ini bahkan lebih cepat dari meteor atau kilat. Itu langsung menusuk punggungnya. Itu semua terjadi terlalu cepat karena si pembunuh hanya berjarak beberapa inci darinya. Liu Ruyan bahkan tidak bisa memanggil tepat waktu sebelum sinar itu melakukan kontak.
Semua orang melihat sinar ini menembus punggung Li Qiye dengan kecepatan luar biasa. Waktu seolah membeku menjadi gambaran yang jelas, menggambarkan kejatuhannya. Banyak orang berhenti bernapas, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram leher mereka. Hati Ruyan dan Jianxi melonjak keluar dari dada mereka. Kekuatan Li Qiye sangat jelas ketika dia dengan mudah menghancurkan lembah regal sendirian. Namun, seorang jenius hebat yang menikmati kemenangan telah dibunuh. Pembalikan plot yang tiba-tiba ini agak tidak stabil. Setelah kilatan dingin menembus punggung Li Qiye, si pembunuh akhirnya menampakkan dirinya. Itu adalah Sima Yujian. Tidak ada yang bersembunyi di tebing, bahkan ahli seperti Ruyan dan Jianxi pun tidak. Harus diakui bahwa dia adalah seorang pembunuh yang cakap. Bukan hanya kemampuan sembunyi-sembunyinya yang tiada tandingannya, dia juga bisa memanfaatkan momen paling tepat untuk melancarkan serangan fatal, terbukti dari apa yang baru saja terjadi. Tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk membunuh Li Qiye selain momen itu. Dalam sepersekian detik ini, dia mengira dia telah berhasil. Namun, dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Li Qiye memang sedang berdiri di sana dan pedangnya telah menembus dirinya. Sayangnya, tidak ada darah yang mengalir atau tertidur. Dia berdiri diam di sana tanpa reaksi apapun, pedang itu seolah-olah telah menusuk orang lain. Dia menyadari masalahnya. Pada saat yang sama, tokoh besar yang lebih tua di luar Warcliff juga menyadari anomali tersebut. Dia berseru setelah menyadari, dia tidak ada di ruang ini. Orang-orang terkejut mendengarnya. Mereka tidak mengira Li Qiye tidak berada di ruang ini. Jaraknya sangat jauh, tapi tidak ada yang melihatnya terbang. Ini adalah displaced space, teknik lain yang ada dalam gudang senjata Li Qiye. Seseorang dapat dengan jelas melihat orang yang berdiri di sana dan akan merasakan bahwa mereka hanya berjarak beberapa inci. Namun, terdapat celah yang tidak dapat dijangkau pada satu atau beberapa ruang berbeda. Berdengung, Yujian segera menyadarinya. Pedang panjangnya bersinar berubah seolah matahari yang tak terhitung jumlahnya baru saja meledak. Dengan pemberdayaan ini, bilahnya bergerak dengan kecepatan 10 kali lipat lebih cepat dari waktu itu sendiri. Ia menembus ruang dan waktu untuk mencapai ruang Li Qiye, dan mengincarnya. Dia memang luar biasa dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Untuk dapat bereaksi begitu cepat dan beradaptasi dengan ruang barunya, siapapun akan terpesona oleh kecepatan reaksi cepatnya terlepas dari penguasaan ruang mereka. Sayangnya, menghindari keberuntungannya, lawannya kebetulan adalah Li Qiye. Pedang kilatan yang mengerikan itu berhenti tepat di hadapan Li Qiye. Kedua mencengkeram. Sambil memandangi gadis tanpa emosi itu, Li Qiye terkekeh dan berkata dengan datar, "Lumayan, kecepatan pedangmu cukup untuk menguasai generasi muda. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengembangkan dao pembunuh dewa. Sayangnya, kamu telah bertemu denganku." Ekspresi Yujian menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Setelah meninggalkan tanah suci, tidak ada yang tahu dao mana yang dia kembangkan sampai sekarang. Dia dengan tegas meninggalkan kebijakan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia segera dihentikan setelah menabrak dinding tak kasat mata yang menghalangi jalannya. Penutupan ruang, sebuah teknik yang memungkinkan Li Qiye menutup ruang ini tepat ketika Yujian mencoba melarikan diri. Tidak masalah arah mana yang dia pilih karena akan ada tembok tak kasat mata di sana yang berhenti. Namun, dia jauh lebih kuat dari 5 jenderal. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan untaian cahaya di samping energi dingin. Tampaknya itu adalah sinar pedang yang mampu memutuskan segala sesuatu. Cahaya terang ini terkondensasi menjadi satu sinar. Dia menggunakan kecepatan yang tak tertandingi untuk membanting ke dinding spasial. Bang! Penutupan tersebut mulai mengalami banyak retakan. Bang! Dia mengumpulkan kecepatannya sekali lagi dan berhasil menerobos penutupan ruang Li Qiye, berhasil lolos dari jebakan. Namun, dia tidak berhasil sampai jauh sebelum Li Qiye dengan santai mengarahkan tikungan ke depan. Ruang di sekelilingnya tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi rantai. Klik! Cahaya transparan merangkumi tubuhnya dan membentuk kunci raksasa. Pada saat ini, kecepatannya tiba-tiba melambat meskipun dia berusaha untuk berakselerasi. Space Shakle adalah pilihan Li Qiye kali ini. Ia cukup kuat, mampu membuat korbannya tidak bisa bergerak. Selain itu, ia ada di mana-mana, tidak ada jalan keluar setelah disegel. Yujian cukup kuat, kecepatannya bisa peringkat teratas dalam roh surga.
Apalagi di bawah pengekangan seperti itu, dia bisa terbang seperti sebelumnya. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Li Qiye tersenyum dan mengambil satu langkah ke depan untuk segera menyusulnya. Dia menyerang dengan tinju penekan neraka miliknya. Grand Dao hancur bersama dengan kubah langit. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh karena bebannya yang sangat besar, tidak ada cara untuk mengukur kekuatan yang tak terbatas yang mampu memanjangkan bumi dan menghabisi para dewa. Yu Jian terkejut menghadapi pukulan mengerikan ini. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan memancarkan energi darahnya. Kegelapannya berpura-pura seolah-olah dia dirasuki setan. Cahaya gelap ini melahirkan sayap yang menutupi sinar matahari di belakangnya. Dalam sekejap, sayapnya terlipat di depannya seperti dua tangan dewa kegelapan untuk menghentikan pukulan Li Qiye. Ledakan, kepemilikan ilahi ini tidaklah cukup. Sayap gelap itu tersendat di depannya. Bahkan ruang di sekelilingnya hancur total. Adapun Yu Jian, dia terpesona dengan darah mengucur dari lukanya. Wajahnya menjadi pucat. Di saat hidup dan mati ini, dia mengangkat meriam berhiaskan naga melingkar ke bahunya. Warnanya benar-benar hitam, sepertinya terbuat dari tubuh naga hitam. Ledakan, senjata itu mengeluarkan sinar yang menyala-nyala seperti cahaya bulan. Itu transparan dan mempesona saat melonjak dengan kecepatan ekstrim. Terlebih lagi, pedang itu sangat tajam dan langsung menembus ruang dan langsung mengarah ke tenggorokan Li Qiye. Nyala api ini berlangsung lama sebelum terdengar suara ledakan. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa cepatnya hal itu. Bahkan Dewa Raja pun tercengang setelah melihat serangan luar biasa ini. Dia sudah bisa melihat pemandangan itu menusuk tenggorokannya, langsung membunuhnya. Ia bergerak begitu cepat sehingga waktu seolah berhenti. Semua orang menonton gambar gerak lambat dari kemunculannya. Li Qiye tersenyum. Fisik batinnya bersinar dan kelincahannya melonjak. Saat Soaring Immortal Piscoe keluar, kecepatannya akan melampaui segalanya. Pada saat yang sama, dia melepaskan tinju berlian yang tidak dapat dihancurkan langsung ke arah nyala api. Ledakan, adegan slow motion ini membuat penonton takjub. Nyala api pecah seperti kaca. Jejak cahayanya yang berkilau tersebar di mana-mana. Suara dampaknya terdengar lama setelah kejadian sebenarnya. Yu Jian tercengang sekali lagi. Meriam naga pembunuh dewa adalah salah satu kartu asnya. Dia tidak punya banyak injeksi lagi, jadi dia tidak akan menggunakannya kecuali nyawanya dipertaruhkan. Tidak ada jalan kembali setelah meriam ditembakkan. Ia memiliki kecepatan ekstrim dan kekuatan penghancur yang mengerikan, bahkan senjata God King pun akan langsung tertusuk. Ini adalah senjata yang dia gunakan untuk membunuh God King Paus Putih. Namun, ia hanya bisa menembak sekali sebelum menjadi tidak berguna untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak mengira akan gagal dalam melukai Li Qiye sedikit pun karena dia tidak menyadari serangan balik dan immortal fisiknya. Di bawah akselerasi dari Soaring Immortal Fisik, Indestructible Diamond Fist milik Li Qiye memiliki kekuatan yang tak terhitung. Bahkan pukulan ajaib dari meriam naga tidak dapat menahan kekuatannya. Dia diintimidasi saat berdiri di sana. Pikirannya tidak kembali dan dia lupa untuk melarikan diri. Dunia masih memiliki beberapa meriam naga pembunuh dewa. Li Qiye tersenyum geli sambil menatap gadis yang berpikir kosong itu. Dia terkejut dan mendapatkan kembali akalnya untuk berlari sekali lagi. Hal ini ditanggapi dengan sindiran Li Qiye, sudah terlambat untuk lari sekarang. Ayo, terimalah hukuman penjaramu. Dengan itu, kelima obeng terentang dan mengarah langsung ke arahnya. Telapak menutupi langit dan bumi dan menekan banyak sekali alam. Terlepas dari usahanya, dia tidak bisa lepas dari genggamannya. Tepat ketika dia akan terjebak dalam serangannya, sebuah pedang meninggalkan sarungnya dengan nyanyian yang nyaring. Seseorang mengambil tindakan. Pedangnya menyapu dan berubah menjadi gunung megah yang tak terhitung jumlahnya, dalam dan kokoh. Pukulan itu langsung mengenai telapak tangan raksasa Li Qiye. Ledakan. Serangan Li Qiye menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Penyerang tadi juga terhuyung mundur. Dewa Swift Dao. Orang-orang terkejut kaget setelah melihat siapa orang itu. Orang yang menyelamatkan Yu Jian adalah penguasa Tanah Suci Swift Dao saat ini, adik laki-lakinya. Dia segera menangkupkan ke arah Li Qiye dan berkata, "Saudara Li, kamu adalah pria hebat, tidakkah kamu akan bermurah hati kali ini dan melepaskannya?" Dia menolak menerima bantuannya dan dengan dingin berkata, "Enyahlah, aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku."
Ekspresi Dewa Swifdao tidak berubah saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Kakak senior, melindungi setiap murid dari Tanah Suci adalah tugasku. Saya bukan lagi seseorang dari Tanah Suci. Pergilah dari hadapanku." Ekspresi Yujian dingin, memilih untuk tidak menunjukkan rasa terima kasih. "Kakak senior, kamu belum diusir dari Tanah Suci, jadi kamu akan selalu dianggap sebagai muridnya." Dewa Surgawi menggelengkan kepalanya. Li Qiye memandang keduanya dan menjadi geli, sungguh cinta antara sesama murid, siapa di antara kalian yang akan mati lebih dulu? "Li, aku berani menerima hasil perbuatanku sendiri. Aku akan melawanmu." Gadis itu masih memiliki rasa haus darah yang tinggi dan keinginan untuk bertarung dengan pedang di tangan. Dewa Surgawi, di sisi lain, mulai memohon kepada Li Qiye, "Saudara Li, saudara perempuan saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memoles Grand Dao-nya, saya harap Anda dapat memaafkannya sekali. Tanah Suci kami akan membayar kerugianmu." Dia dengan dingin menyatakan, "Saya tidak ada di sini dengan Tanah Suci Swifdao." Li Qiye mengakhiri setelah melihat percakapan di antara keduanya dan akhirnya berkata, "Saya adalah seseorang yang menganggap belas kasihan sebagai kualitas yang mulia. Karena kamu pernah bisa melarikan diri dariku, aku juga akan mengampunimu kali ini." Dia dengan tenang pergi setelah menyatakan ini sambil tertawa. Yujian dan Dewa menakjubkan tercengang setelah melihat ini. Dewa Cakrawala tentu saja tidak berpikir bahwa Li Qiye takut padanya. Seseorang seperti Li Qiye tidak akan memandang siapapun. Dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum menoleh dan sambil tersenyum berkata pada Sima Yujian, "Lain kali kita bertemu, kuharap kau sudah memegang pedang naga melingkar di tangan. Jangan mengecewakanku." Dengan itu, dia akhirnya pergi bersama Ruyan dan Jianxi. Sima Yujian berdiri di sana tampak konyol. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu setelah pembunuhan yang gagal karena dia siap secara mental untuk mati. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah Li Qiye tahu tentang pedang naga melingkar. Tidak seorang pun boleh mengetahui tentang keberadaannya. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang terlihat konyol, banyak orang yang terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang yang kejam seperti Li Qiye akan dengan mudah memaafkannya seperti ini. Dari tingkah lakunya sebelumnya, mereka tahu bahwa perjuangannya tidak akan berakhir dengan baik. Misalnya, Tuan Litodidae, dia bahkan membawa lembah regal bersamanya. Tapi sekarang ketika Yujian mencoba membunuh 2 kali, Li Qiye sebenarnya memutuskan untuk menyelamatkannya. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah Li Qiye sebenarnya memiliki sisi belas kasihan. Seseorang di dekatnya, dia benar-benar tidak dapat diprediksi. Yujian menenangkan diri dan menatap Dewa Surgawi sebelum pergi tanpa berkata apa-apa. Dewa Surgawi memberitahu Sima Yujian, "Kakak senior, mengapa tidak kembali ke sekte kami? Guru dan yang lainnya merindukanmu." Namun, dia menutup mata di bawahnya dan menghilang ke cakrawala tanpa memberikan pandangan kedua. Dewa Surgawi dengan lembut menghela nafas tanpa berkomentar. Dia menyarangkan pedangnya sebelum meletakkannya di punggung dan duduk di perahu kecil untuk pamit juga. Yang lain melihat bahwa pertunjukan telah selesai, jadi mereka meninggalkan Warcliffe menuju Bonesea. Berita kehancuran lembah regal menyebar dalam semalam. Banyak orang yang mendengarkan proses dan merasa ketakutan. Li Qiye sekarang lebih menjadi terkenal di dunia. Sementara itu, perahu sekolah Evil Devourer terus melaju menuju Bonesea. Di atas kapal, Li Qiye duduk dengan tenang bersama Ruyan dan Jianxi di kiri dan kecurigaan. Jianxi sedang merebus teh untuknya sementara Ruyan mengupas beberapa buah dan memberinya makan secara pribadi. "Yang Nobel, apakah kamu berteman dengan senior Yujian?" Jianxi menjadi sangat penasaran setelah melihat Li Qiye mengampuni Sima Yujian. Dia bukan tipe orang yang berbelas kasih sayang yang akan menyelamatkannya hanya karena permohonan Dewa Surgawi. Ruyan memasukkan buah lain langsung ke mulut sebelum tersenyum, "Apakah kamu benar-benar perlu memikirkan hal ini?" Jelas sekali, Yujian tumbuh menjadi sangat cantik, jadi bangsawan muda menyumbangkan kali ini untuk menghangatkan tempat tidurnya nanti. Tentu saja dia hanya bercanda. Sangguan Feiyan dan Gongsun Meiyu sama-sama cantik tiada taraf, namun Li Qiye membunuh mereka dengan kejam dan tegas. Dia tidak menyayangkannya hanya karena mereka cantik. Oleh karena itu, dia tidak menyayangkan Yujian karena kecantikannya, itu pasti karena alasan lain. Li Qiye menatap ke arah lautan luas dan akhirnya menjawab, "Dia memiliki hubungan denganku karena mengolah dao pembunuh dewa."
Saya kira Anda dapat mengatakan bahwa seniornya adalah teman lama saya. Dia terjun ke dalam kontemplasi yang tenang sesudahnya. Sima Yujian mungkin tidak mengetahui bahwa Dao Pembunuh Dewa diciptakan oleh Li Qiye ketika dia masih menjadi gagak hitam. Selama tahun-tahun kelam pemerintahan Ming kuno, mereka perkasa dan menguasai 9 dunia. Hal ini terutama terjadi pada generasi makmur Kaisar Abadi Tiantu ketika rasnya mencapai puncaknya. Pada periode itu, kekuatan militer Li Qiye tidak dapat bersaing dalam perang habis-habisan melawan seluruh Ming kuno, jadi dia memilih untuk menggunakan metode tidak langsung. Dia menciptakan Dao Pembunuh Dewa dan mendirikan Korps Malam Pembunuh Dewa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kelompok pembunuh yang paling menonjol dan menakutkan. Dia memimpin pasukan pembunuh ini untuk membunuh banyak orang jenius dari Ming kuno, orang-orang yang berpotensi menjadi tak terkalahkan. Mereka mengambil langkah lebih jauh dengan memulai pembunuhan rumit jangka panjang terhadap pemimpin ras ini untuk melemahkan mereka. Korps Pembunuh Dewa tidak pernah menunjukkan diri mereka kepada dunia dan tetap berada dalam kegelapan. Namun, mereka memberikan banyak peluang untuk meraih kemenangan, sehingga penuh dengan penghargaan dan prestasi. Ketika era Ming kuno berakhir dan era Kaisar dimulai, fajar baru muncul untuk 9 dunia. Saat itu, Korps Malam Pembunuh Dewa telah menyelesaikan misinya. Pembunuhan tidak diperlukan lagi. Itu berhenti melatih pembunuh baru. Generasi yang lebih tua mulai mati karena usia tua atau bersembunyi di pengasingan, dan pemimpin mereka memilih untuk hidup dalam pengasingan juga. Sebelum dia pergi, Li Qiye menyerahkan kendali korps kepada pemimpinnya, termasuk manual Dao Pembunuh Dewa, pedang naga melingkar yang mewakili otoritas tertinggi korps, dan meriam naga pembunuh dewa. Li Qiye memberi tahu pemimpinnya bahwa dialah yang berhak memutuskan apakah akan melanjutkan korsnya atau tidak. Dia tidak tahu apa yang akhirnya mereka pilih. Belakangan, dia tidak pernah melihat mereka lagi. Korps Malam Pembunuh Dewa menghilang dari dunia ini, dan tidak ada yang berlatih Dao Pembunuh Dewa. Kemunculan Sima Yujian membuat Li Qiye bisa melihat Dao dan meriamnya sekali lagi. Inilah alasan mengapa dia memilih untuk menghindarinya. Kalau tidak, dia akan membunuhnya pada upaya pembunuhan kedua. Ruyan dan Jianxi tidak bertanya lebih jauh setelah melihat perenungannya yang tenang. Suasana menjadi sangat sunyi saat keduanya melanjutkan tugas mereka. Bonesea kembali hidup. Banyak kekuatan besar dan garis keturunan kekaisaran di surga roh berbondong-bondong ke wilayah ini. Bahkan monster tua yang belum keluar sebelumnya pun muncul. Ini adalah salah satu dari 12 kuburan. Itu terletak di daerah terpencil di Laut Setan Naga, dan juga merupakan lokasi paling berbahaya dan misterius. Namun, ada satu aspek yang sangat aneh tentang hal itu. Legenda menyatakan bahwa setiap dewa laut akan melakukan perjalanan ke Bonesea setidaknya sekali. Namun tidak ada yang menjelaskan alasannya. Ada satu spekulasi khusus. Orang mengira trident itu berasal dari Bonesea, sehingga semua dewa laut akan datang melihatnya. Burung camar yang terbang membubung tinggi di atas lautan yang melambai. Perahu dari sekolah Evil Devourer melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang memadai sementara banyak pembudidaya dengan cepat melewatinya. Tentu saja, ada pula yang lebih lambat dari Li Qiye. Ketika kelompok Li Qiye terus bergerak maju, mereka melihat seorang pemuda yang ceria. Ini adalah seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun dengan pedang tua berbintik-bintik di punggung. Dia mengenakan jubah kuning sewarna sinar matahari dan memberikan kesan menyendiri. Dia tidak tampak luar biasa, tapi dia membuat orang lain merasa bahwa dia kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan. Matanya cerah, tapi di dalamnya tersembunyi kesepian yang tak terlukiskan dan ketenangan yang mendalam. Pemuda ini menaiki papan kayu di atas ombak. Itu terlihat sangat buruk dibandingkan dengan para ahli lainnya. Dan orang-orang besar dengan perahu harta karun dan kapal dewa mereka. Pemuda ini, dengan papan kayunya, nampaknya berada pada tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan. Ruyan dan Jianxi sama-sama terkejut melihatnya setelah lewat. Ketika pemuda itu melihat mereka, ekspresi sentimentalnya berubah menjadi senyuman. Dia memulai percakapan, kepala sekolah Liu dan kepala sekolah Zuo, sudah cukup lama, sekitar 10 tahun. Kalian berdua menjadi lebih cantik. Saya tidak menyangka penguasa Pulau Puresun, yang begitu acuh tak acuh terhadap kekayaan dan kekayaan, benar-benar datang ke Bonesea. Ruyan balas tersenyum pada pemuda ini.
Dia memberikan senyuman riang sebagai tanggapan, orang-orang di dunia ini tidak dapat terbebas dari keinginan akan merayakan dan kekayaan. Sesuatu sedang terjadi di Bonecea, dan sebagai penguasa pulau, saya harus memperluas wawasan saya juga. Jianxi dengan anggun menjawab, jadi, Anda datang untuk mencari benda keabadian. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin orang biasa seperti saya berani memikirkan barang yang kebetulan seperti itu. Sebagai seorang penggarap roh surga, sayang sekali jika tidak pernah mengunjungi Bonecea setidaknya sekalipun. Hari ini, saya membuatnya untuk ikut bersenang-senang. Setelah itu, dia menangkupkan untuk datang ke arah Li Qiye dan bertanya, Saudara Li, apakah kamu keberatan jika aku dengan perahu kepala sekolah menuju Bonecea? Pemuda ini sangat sopan. Terlebih lagi, dia bertanya pada Li Qiye, bukan Ruyan. Itu adalah tindakan yang sangat menarik dan disengaja. Li Qiye dengan santai tersenyum, saya tidak keberatan, lanjutkan. Pemuda itu tersenyum dan melompat ke atas perahu besar. Dia membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata, saya adalah Daois Puresun dari Pulau Roh Kuno. Aku tahu siapa kamu. Li Qiye tertawa kecil dan melirik ke arah pedang di punggung sang Daois. Dengan senyuman penasaran, dia berkata, aku sudah lama menginginkan pedang dekoratif, dan pedang yang kamu miliki kelihatannya cukup bagus. Pedang Taoisme itu sudah cukup tua dan compang camping. Meskipun memiliki gaya kuno, tidak ada yang luar biasa dalam penampilannya, menjadikannya tampak seperti pedang tua biasa. Ruyan tersenyum menyindir, apakah kamu mendengarkan? Bangsawan muda kami menginginkan pedangmu. Maukah kamu menyerahkannya dengan baik, atau kami harus mengambil darimu? Sang Taoisme tersenyum masam. Dia masih tenang dan murah hati dengan tanggapannya, Saudara Li, kamu tidak ada ikatannya di generasi saat ini, jadi bagaimana pedang tingkat ini bisa sesuai dengan keinginanmu? Meskipun pedang kemurnian kuno ini tidak buruk, itu tidak cukup baik bagimu untuk menggerakkanku. Sayangnya, pedang ini milik sekolah. Jika itu milik pribadiku, aku bisa menghadiahkannya padamu. Jika ada orang luar yang hadir mendengar nama ini, mereka akan terkejut. Bila kemurnian kuno adalah senjata takdir sejati Kaisar Abadi Guchun. Ini adalah senjata yang tak terduga dengan banyak legenda berwarna-warni. Pria yang tampak muda ini adalah Daois Puresun, salah satu penguasa pulau dari 4 cabang Guchun. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, tetapi sebenarnya usianya jauh lebih tua. Begitu banyak kata yang ditolak. Ruyan tertawa kecil dan ingin menyemangati Li Qiye, kamu mungkin seorang God King yang kuat, tapi jalan masih panjang sebelum kamu bisa dibandingkan dengan bangsawan muda kami. Petik 2. Bangsawan muda, jika kamu ingin menyapu roh surga, yang terbaik adalah menyerang Daois ini sekarang juga. Jika kamu menjatuhkannya, yang lain seperti Pangeran Seashield dan Dewi Tujuh Laut tidak akan menjadi masalah. Meskipun dia tidak terkenal, dia pastilah jenius nomor 1 dari ras roh menawan kita, seseorang yang menjadi God King 10 tahun yang lalu. Dia dengan bercandakan mata pada Li Qiye. Sang Tao terbatuk setelah mendengar ini dan menjawab, Kepala Sekolah Liu, kamu terlalu memuji saya. Jika kamu menggunakan serangan jahat menawan dari fisik jahat pemakan surga, aku bukanlah lawanmu. Nenek moyang sekolahnya adalah pengguna immortal fisik yang tak terpecahkan pada saat penyelesaian akhir. Meskipun dia tidak menjadi kaisar abadi, dia mampu menciptakan serangan jahat yang menawan. Secara teori, pengguna penyelesaian akhir seharusnya tidak dapat melakukan serangan fisik abadi. Namun, bakat nenek moyang yang seperti iblis ini terlalu menakjubkan. Dia menciptakan teknik ini saat dia mencapai penyelesaian akhir. Masih ada keselarasan antara tekniknya dan teknik yang diciptakan oleh Kaisar Abadi. Tepatnya, tekniknya dianggap sebagai serangan Kaisar Abadi sekunder. Seorang keturunan Kaisar Abadi Guchun sambil mengembangkan fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Li Qiye mengangguk sambil melihat ke arah Daois itu. Keempat cabang tersebut berada dalam urutan berikut, Pulau Roh Kuno, Sungai Puresun, Dinasti Laut yang Mendalam, dan Istana Era Emas. Semuanya diciptakan oleh Kaisar Abadi Guchun dan kemudian dipisahkan. Menurut rumor yang beredar, Pulau Roh Kuno dikuasai oleh keturunan langsungnya. Sungai Puresun dibangun sebagai garis keturunan master fisik abadi yang telah selesai, tepatnya fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan.
Dia menciptakan hukum fisik penakluk kejahatan intan yang terkenal, satu-satunya hukum fisik tingkat ini di 4 cabang. Dinasti Laut yang Mendalam diciptakan oleh Kaisar Abadi Chen Haidan, tentu saja, Istana Era Emas dibangun atas terkenalnya Kaisar Abadi Yanxi. Meskipun terbagi menjadi 4 cabang, mereka masih menjadi bagian dari keluarga yang sama dan secara rutin pertukaran hukum dan informasi. Misalnya, Daois ini berasal dari Pulau Roh Kuno, tetapi dia masih mengembangkan fisik berlian. Sang Taoisme segera berdiri dan berkata, "Saudara Li, kamu membuatku takut. Sekilas kecilku seharusnya tidak menjadi masalah bagimu." Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya tidak punya niat untuk mencakup keempat cabang Anda. Paling tidak, jika sekte Anda tidak memprovokasi saya tidak akan datang untuk menghancurkan sarang Anda." Dia segera berkata dengan tulus, "Saya bisa tenang sekarang setelah mendengar ini." Sebelumnya ketika Ruyan menemukan jenius terhebat dari ras roh menawan, itu adalah kebenarannya, tidak hanya dia memiliki setengah penyelesaian immortal fisik, dia menjadi God King 10 tahun yang lalu. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pemuda lain akan mengejutkan dunia dengan menjadi God King di usia yang begitu muda, namun sang Daois tidak terlalu terkenal di Heaven Spirit. Ini bukan hanya karena dia rendah hati, tapi juga karena dia tidak punya ambisi untuk bersaing dengan orang lain. Ia lebih suka bepergian dengan tenang tanpa pikiran dan keinginan yang tidak perlu. Hal ini membuat diketahui budidayanya semakin kuat meskipun reputasinya tidak. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa dia. Mereka yang melakukannya mungkin tidak mengetahui kekuatan mana. Sekolah ketidaksempurnaan Void memiliki hubungan dengan Pulau Roh Kuno, jadi mereka mengetahui kekuatan aslinya. Taoisme yang kuat juga sangat berwawasan luas. Saat dia melihat Li Qiye, dia tidak berani mengudara. Tapi sungguh, pedang kemurnian kuno tidak buruk sama sekali. Li Qiye menambahkan tepat setelah sang Daois merasa lega, "Aku sebenarnya kehilangan sebuah pedang, mungkin aku harus mempertimbangkan untuk mengambilnya." Sang Taoisme merasa canggung sekali lagi ketika dia menjawab, "Saudara Li, kamu terlalu lucu. Jika ini adalah harta karun sejati lainnya, saya tidak akan mempedulikannya." Li Qiye berkata, dengan serius, "Namun, pedang ini luar biasa dan mengandung misteri besar." Kata-kata tulus seperti itu membuat sang Daois mengingat dan kedua gadis itu tersenyum. "Aku hanya mempermainkanmu." Li Qiye menambahkan setelah melihat Daois yang sedikit khawatir, "Pedang ini tidak buruk, tapi aku tidak akan menunggu sampai sekarang jika aku benar-benar menginginkannya." Sang Taoisme menangkupkannya dan berkata, "Saudara Li, adik lelaki ini sangat berterima kasih atas kemurahan hatimu." Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya, 4 cabang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap 9 dunia. Keturunan Kaisar Abadi Gucun juga bijaksana. Namun, saya memiliki sedikit permusuhan dengan keempat cabang Anda. Apakah ini meningkat atau tidak akan bergantung pada sekte Anda? Dia setelah tersenyum mengatakan ini. Hati bernyanyi Daois melonjak setelah melihat senyumannya. Dia merasa bahwa Li Qiye sebenarnya di keempat cabang itu datang mencari masalah, seperti seekor domba yang masuk ke dalam rahang harimau. Sang Tao yakin akan hal ini dan dengan sungguh-sungguh menjawab, "Adik laki-laki saya adalah orang yang hebat, saya yakin dia akan tahu cara melangkah." Bukan rahasia lagi bahwa Li Qiye membunuh Gongsun Meiyu, selir raja yang sangat besar. Semua orang tahu bahwa dia sangat menyayanginya, jadi dia mungkin tidak bisa menahan amarahnya. Meskipun demikian, sang Daois merasa cukup percaya diri. Ini bukan karena kekuatan sekte mereka, tapi karena dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan raja yang mendalam. Dia memahami raja dan kepribadiannya, jadi dia percaya bahwa dia akan mampu mengatasi permusuhan ini. Tentu saja, Li Qiye tidak terlalu memikirkan masalah ini. Jika raja ingin membalas dendam terhadap selirnya, dia akan siap. Li Qiye terus mengayunkan pedang di belakang punggung sang Daois dengan penuh kerinduan. Dia akhirnya tersenyum dan berkata, "Saya tahu istana era emas Anda juga memiliki banyak keindahan. Selain pedang dari keempat cabangmu, aku juga tertarik dengan istananya." Tentu saja, dia tidak tertarik pada keindahannya, melainkan pada beberapa hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Yanxi. Penganut Tao Puresun tersenyum menanggapi Li Qiye, "Jika saudara Li datang ke empat cabangku, saya bersedia menjadi pemandumu. Kita bisa mengikuti tur ke istana era emas."
Dengan karisma Anda, saya yakin Anda akan mendapatkan hasil panen yang banyak di sana. Manusia dan keempat cabang kami memiliki ikatan yang dalam, jadi saya tahu Anda akan beta berada di sana. Kata-kata Daois itu masuk akal. Kaisar abadi Yanxi adalah seorang manusia. Terlebih lagi, garis keturunan manusia di istana dan bahkan keempat cabangnya berjalan dengan sangat baik. Ruyan cukup terhibur saat dia bercanda berkata, sebenarnya Master Istana Era Emas adalah wanita yang sangat cantik. Hanya dengan sekali meliriknya saja sudah bisa membuat banyak orang terpesona. Yang Nobel, Sang Daois dapat memperkenalkanmu padanya. Dengan pesonamu yang tiada taraf, aku yakin kamu bisa memenangkan hatinya. Li Qiye juga tersenyum dan bertanya pada Sang Daois, apakah ini kebenarannya? Sang Tao ragu-ragu sejenak, baiklah. Bahkan Jianxi yang anggun pun terkekeh. Jelas sekali bahwa Ruyan sedang mempermainkan Daois Puresun. Oh, Anda tidak ingin memperkenalkan bibi bela diri Anda kepada bangsawan muda kita. Postur Ruyan yang mempesona cukup menyihir. Pemimpin istana saat ini adalah bibi bela diri Sang Daois. Itu bukan karena dia lebih tua darinya, hanya saja dia satu generasi di atasnya. Sang Taoisme menjadi merah dan canggung. Dia menjadi ragu-ragu tidak seperti sebelumnya. Dia akhirnya menjawab, jika ada kesempatan saat Anda mengunjungi kami, saya pasti akan memperkenalkan Anda. Jianxi sedikit kecewa setelah mendengar. Ini, Puresun, kamu berani dan bijaksana dan bakatmu tidak ada bandingannya. Sayangnya, ada beberapa hal. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bangsawan muda, apakah kamu mendengarnya? Anda harus mengunjungi istana. Jika ada kesempatan untuk memenangkan hati, Anda tidak boleh mengecewakan Sang Daois. Ruyan seperti iblis kecil. Tawanya yang bergoyang adalah milik iblis. Sang Tao tahu bahwa Ruyan sengaja berusaha mengganggu, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun selain tersenyum canggung. Li Qiye langsung mengetahui apa yang sedang terjadi setelah melihat ekspresi Sang Daois. Saat ini, seorang murid masuk dan melaporkan, Kepala sekolah, kita telah sampai di Bonesea. Di sini, gadis kedua itu berdiri karena kegembiraan. Mata Li Qiye berubah menjadi serius. Dia pergi ke geladak untuk melihat wilayah ini sebelum tersenyum, segalanya akan menjadi menarik lagi. Di depan mereka ada gunung-gunung yang menghalangi jalan semua orang. Mereka muncul tanpa peringatan seolah-olah mereka adalah penjaga yang mencegah semua orang masuk. Para penonton merasakan ilusi bahwa Laut Setan Naga berakhir di sini. Pegunungan di depan ini bukanlah bagian dari barisan pegunungan, terdapat celah-celah kecil di antara pegunungan tersebut. Tentu saja ukurannya kecil dibandingkan dengan ukuran pegunungan yang besar. Namun bagi orang-orang di sini, ukurannya cukup besar dan bisa menampung banyak kapal besar secara berdampingan. Celah besar di tengah deretan pegunungan ini memberikan kesan seolah-olah ada gunung yang runtuh di sini karena alasan yang tidak diketahui. Jika seseorang dapat berdiri di langit Laut Naga Iblis dan melihat ke bawah ke deretan pegunungan yang panjang ini, mereka akan menemukan bahwa itu tampak seperti rahang bawah. Jika bukan karena bunga dan tumbuh-tumbuhan, pegunungan ini akan terlihat seperti rangkaian gigi. Jika ada deretan pegunungan vertikal di langit, maka itu akan menjadi bagian atas rahang. Bagian tengah yang hilang adalah gigi depan yang hilang. Tentu saja, sebagian besar tidak akan percaya bahwa ini adalah deretan gigi karena terbentang di Laut Naga Iblis sejauh jutaan mil. Panjangnya terlalu panjang untuk dibayangkan. Jika itu benar-benar bagian bawah rahangnya, lalu seberapa menakutkan monster ini? Itu bisa menelan seluruh dunia roh surga. Setelah melewati pegunungan ini, lautan lain muncul di hadapan mereka. Namun, ada perbedaan mencolok antara yang satu ini dengan yang sebelumnya. Air Laut Naga Iblis sangat biru dengan ombak di mana-mana. Namun, laut di depannya tampak keruh sejauh mata memandang, menjadikannya seolah menjadi pintu gerbang menuju neraka. Sensasi dingin menyerang seluruh penonton. Perasaan ini terutama terasa saat berdiri di atas gunung yang runtuh. Sebenarnya analogi ini bukannya tidak masuk akal. Mereka yang pernah ke Bonesea sebelumnya tahu bahwa ini hanyalah pintu masuk dan bukan Bonesea itu sendiri. Penonton yang berpengalaman tahu bahwa seseorang hanya akan mengetahui ketakutan sebenarnya ketika mereka benar-benar mencapai Bonesea. Ada banyak petani yang berada di celah antara pegunungan dan punggung bukit menunggu dukungan. Ini karena semua orang sedang menunggu tulangnya.
Tanpa mereka, tidak mungkin mencapai Bonesea terlepas dari harta karun yang digunakan. Para pemula tidak terlalu mempercayai pernyataan ini. Setelah menunggu lama dan melihat tidak ada satupun tulang yang datang, seseorang menjadi tidak sabar dan berkata, apakah laut ini benar-benar aneh? Perahu pusakaku bisa melintasi apa saja, aku tidak percaya kalau perahu itu tidak bisa melintasi lautan ini. Orang yang skeptis ini memanggil perahunya. Sungguh luar biasa memancarkan cahaya ilahi. Perlahan-lahan berlayar ke perairan berlumpur. Namun, ketinggiannya tidak lebih dari 100 kaki sebelum mulai tenggelam. Selanjutnya terdengar suara gemerincing. Kapal harta karun ini tenggelam seluruhnya ke laut dan menghilang. Kultivator menyaksikan keseluruhan kejadian dan tercengang karena tidak percaya. Kapalnya memiliki asal-usul yang luar biasa dan mampu melintasi seluruh lautan, namun kini telah tenggelam. Dia gemetar ketakutan dan memuji kekayaannya karena tidak berada di sana ketika tenggelam, atau nyawanya akan hilang. Seorang yang lebih kuat dan lebih tua memberitahu pemuda itu, bagaimana bisa membayangkannya memasuki Bonesea. Belum lagi kamu, bahkan seorang God King pun akan tenggelam di perairan berlumpur itu. Setan laut menambahkan, Bonesea tidak ada korbannya. Bahkan kapal yang paling menakjubkan pun akan tenggelam, tidak terkecuali kapal Anda. Dalam hal penghindaran dan pemurnian, tidak ada yang lebih baik dari hamparan tak bernoda. Tapi anehnya, Daois Lin masih dengan patuh menunggu di sini untuk mendapatkan Bonesip. Ketidaksempurnaan fisik ruangnya hampir tak terkalahkan, namun ia masih belum berani menguji manfaatnya. Jangan main-main tanpa tulang. Seorang yang memberikan kesan menyatakan, saya mendengar bahwa di luar keong laut, tidak ada orang lain yang berani menggunakan tulang untuk masuk. Ya, keong laut sedang berlayar. Setan laut menjawab, ada rumor yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka, Dewa Keong, memperoleh sekelompok tulang yin dan kayu buaya. Bersama mereka, dia mampu membuat beberapa kapal yang bisa melintasi Bonesea. Roh menawan tiba-tiba menyela, apakah Daois Lin ada di sini sekarang? Bukan hanya Taoisme, Raja yang ekstrim, Dewa Surgawi Swiftdao, mereka semua juga ada di sini. Perjalanan ke Bonesea ini akan sangat meriah. Seorang yang akrab dengan tua menjawab, gelombang yang menjulang tinggi akan meningkat seiring dengan kedatangan Meng Zentian juga. Setelah mendengar ini, seseorang bertanya-tanya, duel para jenius. Seorang teladan menimpali, hari itu akan tiba, tetapi kelompok Daois Lin seharusnya baik-baik saja. Mereka tidak memiliki keinginan yang kuat terhadap kehendak surga. Namun, Dewa Surgawi dan rekan-rekannya harus memiliki kehendak surga. Pertempuran besar tidak bisa dihindari. Seorang guru roh yang menawan merenung, tetapi siapa yang dapat bersaing dengan Meng Zentian? Dewa Surgawi mungkin kuat, tetapi dirinya saat ini tidak dapat melawan Zentian. Banyak orang memikirkan kata-kata ini. Meskipun beberapa orang tidak mau mempercayainya, hal itu memang benar, tidak ada seseorang yang memenuhi syarat untuk bersaing melawan Meng Zentian, setidaknya untuk saat ini. Sengat ada di sini. Selama keheningan, seseorang dengan penglihatan yang baik melihat kapal Li Qiye. Banyak yang berbalik. Benar saja, perahu raksasa dari sekolah pemakan jahat perlahan-lahan melayang ke celah tersebut. Para pembudidaya disebarkan dengan cepat memberi jalan bagi mereka. Meski bukan karena popularitas fierce, nama Evil Devourer School saja sudah cukup untuk membuat semua orang di sini mundur. Perahu raksasa itu masuk ke dalam celah dan kelompok Li Qiye keluar ke geladak. Mereka memandangi laut berlumpur di depan mereka. Banyak yang merasa iri setelah melihat Ruyan dan Jianxi berdiri di samping Li Qiye. Bagi banyak orang, memiliki kecantikan seperti itu di sisinya merupakan suatu kekayaan yang luar biasa. Apalagi mereka adalah penguasa terkenal di daerahnya masing-masing. Di sisi lain, Daois Puresun hanya dikenal oleh segelintir orang. Mereka yang mungkin pernah mendengar gelarnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Li Qiye dengan datar berkomentar, berapa banyak keberadaan yang telah terkubur di sini, di Bonesea. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru, tulang-tulangnya ada di sini. Benar saja, beberapa rombongan kapal mendekat. Itu adalah kapal yang sepertinya terbuat dari tulang dengan berbagai ukuran. Yang lebih besar bisa menampung sekitar 10 orang sedangkan yang lebih kecil seukuran sampan. Semuanya memiliki beberapa kerangka di kapal. Mereka mengenakan pakaian mereka sendiri yang sudah lapuk, namun ini menandakan bahwa mereka dulunya adalah makhluk hidup atau kuasa.
Saatnya kita naik. Para penggarap di celah itu menjadi gelisah dan ingin naik ke kapal. Kenapa kamu harus pergi dulu? Sekte ketiga kami tiba di sini sebelum Anda, jadi kami harus menjadi yang pertama. Seorang ahli langsung menjadi tidak senang. Oke, jangan berdebat. Jika kita bertarung bahkan sebelum kita sampai ke Bonesea, kita tidak akan pernah sampai di sana. Seorang rekan yang berpengaruh keluar dan berkata, kami akan mengikuti aturan. 3 Cloud Ballad dan 6 sekolah dari perairan dangkal ada di sini lebih dulu, jadi mereka naik ke pesawat. Kemudian kelompok selanjutnya, para tidak setuju dengan teladan yang mengambil alih situasi dan bersiap untuk naik ke. Ketika Bonesip akhirnya sampai di tepi air laut yang berlumpur, otomatis mereka berbalik dan kembali menuju Bonesea. Seorang senior segera berteriak begitu kapal sudah cukup dekat pergi. Tak lama kemudian, banyak petani yang melompat dan naik ke perahu terdekat. Banyak pemula yang menghela nafas lega setelah naik ke pesawat. Bersiaplah untuk bertarung. Namun, para penggarap berpengalaman menjadi serius dan mengambil harta mereka. Pada saat ini, mata kerangka yang jatuh itu memerah seolah ada sesuatu yang memicu api jiwa mereka. Sosok mereka perlahan berdiri satu demi satu. Mereka mengambil senjata berbintik-bintik di sebelah mereka dan menuju ke para penggarap di dekat mereka. Beberapa pembohong melolong dan membuka mulut mereka untuk mengambil beberapa harta aneh sebelum melakukan pelanggaran. Membunuh. Para penggarap membalas dengan seruan perang. Meskipun mereka tidak berasal dari sekte yang sama, mereka bekerja sama. Kultivator tua lainnya berteriak, awas, jangan tenggelamkan perahunya atau kita akan tamat. Hei, kenapa kerangka ini tidak menyerangmu? Selama huru-hara yang kacau ini, beberapa budidaya memperhatikan bahwa rekan-rekan mereka tidak diserang dan berpikir cukup mengejutkan. Salah satu dari mereka dengan gembira menyombongkan diri, saya membeli beberapa jimat mahal dari Old Chu di Pulau Bones jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu. Jimat yang tampak aneh melekat padanya. Tengkorak di kapal sepertinya tidak memperhatikannya. Bahkan jika mereka menyerang orang-orang di sebelahnya, mereka mengabaikannya sama sekali. Saya juga membeli beberapa dari Old Chu. Setelah melihat ini, banyak orang lain yang menjadi tenang dan mengeluarkan kotak kayu mereka lalu menaruh jimat tersebut di suatu tempat di tubuh mereka. Berdengung. Namun, meski memakai jimat, sebuah kerangka masih menyerang mereka dengan pedangnya. Dia melompat dan berteriak, apa-apaan ini? Saya juga punya jimat. Kamu tidak tahu. Jimat ini sangat spesifik. Jika Anda membeli yang sangat mahal, tidak akan ada masalah. Namun, jika Anda mengonfirmasi dengan harga murah, lebih baik Anda menggantinya dengan yang lain. Seorang berpengalaman menganggap ini cukup lucu. Si pelit segera memakai jimat yang berbeda. Benar saja, kerangka itu berhenti menyerangnya dan menyerang orang lain. Brengsek, saya sudah mengganti 5 jimat. Seorang sahabat yang berbeda memakai banyak jimat yang berbeda, namun dia masih menyerang jimatnya sama sekali tidak efektif. Jeritan terdengar. Salah satu pihak yang bertikai telah menggunakan semua jimatnya, namun dia masih menjadi sasaran. Dia tidak bisa menahan serangan para skeleton dan dengan cepat dibuang oleh mereka bertiga. Jangan pernah terlalu pelit. Kultivator tua melihat ini dan menenangkan kepalanya untuk berkata, meskipun seseorang dapat membeli beberapa barang bagus dengan harga murah dari Old Chu, kemungkinan efektifnya sangat kecil. Membayar harga selangit menjamin kualitasnya. Pada saat berikutnya, tak terdengar ke kiri dan ke kanan pada tulang-tulang tersebut. Beberapa petani tidak cukup kuat bahkan ketika bekerja sama dan terbunuh oleh kerangka. Dorong mereka ke laut. Seorang berpengalaman berteriak keras dan bersorak untuk menjatuhkan kerangka ini. Ledakan. Dengan bantuan pembudidaya yang kuat ini, sekelompok orang akhirnya mengambil alih salah satu kapal setelah melemparkan kerangkanya ke laut. Mereka tidak bisa berenang sama sekali dan tenggelam ke kedalaman. Retakan. Namun, ada pula yang kurang beruntung. Seorang tetangga secara tidak sengaja menusuk kapal dan air laut mengalir masuk. Kamu gila. Semua orang di kapal menjadi pucat karena ngeri setelah melihat ini. Salah satu tetangga yang lebih pandai berhasil melompat ke tulang terdekat. Yang lebih lambat tenggelam bersama kapalnya ke dalam air bahkan tanpa sempat berteriak. Semakin banyak kapal yang melayang menuju Bonesea sambil berteriak dan teriakan perang bergema dari mereka. Kedua belah pihak masih bersaing untuk mendapatkan supremasi. Setelah membersihkan kapal dari kerangka,
para pembudidaya hanya bisa duduk di sana dan membiarkan kapal membawa mereka pergi karena tidak ada yang bisa mengendalikan arah. Lebih banyak lagi yang akan datang. Setelah kelompok pertama melayang, kelompok lain datang. Seorang lelaki tua memerintahkan murid-muridnya, "Bersiaplah, jangan kacau saat kita naik." Pertempuran lain juga terjadi pada boarding kedua ini. Lebih banyak kapal terus berdatangan. Mayoritas kultivator dapat dengan mudah melompat ke arah mereka, namun kultivator yang lebih lemah akan terbunuh oleh kerangka tersebut. Setelah beberapa gelombang kapal, akhirnya sebuah kapal besar datang. Kapal itu beberapa kali lebih besar dari kapal sebelumnya dan dapat memuat beberapa ratus petani. Paragon yang memimpin langsung bertanya, "Giliran siapa sekarang?" Kerumunan saling memandang. Seorang kepala sekolah menjelaskan, "Kita semua tahu bahwa semakin besar kapalnya, semakin kuat kerangka di dalamnya. Bahkan jika ini giliran kami tidak cukup kuat untuk merebut kapal ini." Kepala sekolah ini bersikap sangat realistis. Meski kapal besar ini sangat menggoda, mereka harus cukup kuat untuk bisa merebutnya. Kalau begitu, kita pergi. Paragon ini bekerja dengan paragon lainnya dan membawa junior mereka naik ke kapal ini. Pertempuran hebat lainnya terjadi. Kelompok Li Qiye masih menonton di geladak. Li Qiye tersenyum dan berkata pada Liu Ruyan, "Bersiaplah, kita akan naik sebentar lagi. Perjalanan ini akan berbahaya, jadi jangan ajak murid-muridmu." Ruyan segera mengirimkan perintah. Meskipun para murid sangat ingin melihat Bonesea, mereka melepaskan pemikiran ini karena sifat perjalanannya. Mereka tidak ingin menyeret kepala sekolahnya ke bawah. Li Qiye kembali ke dalam dan memberitahu Xiong Qianbei, "Karena aku telah berjanji untuk membawamu ke Bonesea, persiapkan dirimu. Apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu, itu tergantung pada kekayaan Anda sendiri." "Terima kasih, bangsawan muda Li dan kepala sekolah, karena telah memimpin." Setelah mendengar ini, lelaki tua yang bersemangat itu membungkuk dan bersiap. Setelah duduk, Li Qiye memandang ke arah Daois Puresun yang tenang dan sambil tersenyum bertanya, "Apa tujuanmu datang ke Bonesea?" Sang Tao menjawab sambil tersenyum, "Saya ingin melihat area pusat mitos." Li Qiye menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, "Kamu memang sangat kuat dan cakap. Namun, Anda harus melupakan area tengahnya. Jika sesuatu yang malang terjadi padamu di sana, itu akan menjadi kerugian besar bagi roh menawan, dunia roh surga, dan 4 cabang karena bakat bawaanmu." Li Qiye jarang memuji orang lain, jadi kata-katanya menunjukkan kekuatan sang Daois. "Kalau begitu aku akan menunggu sampai aku menjadi lebih kuat." Sang Tao dengan mudah meninggalkan gagasan ini tanpa memaksakan masalah tersebut. Li Qiye berkata, "Ada tempat menarik lainnya di Bonesea. Tunggu saja, Anda akan menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan sia-sia." Sang Taoisme menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan, "Kalau begitu, saya serahkan pada saudara Li untuk membimbing kita." Bersambung.